sebenarnya bukan hanya masalah terorisme atau fundamental beragama aja sih sebenarnya ya. Cuma dalam semua hal itu kita tuh sebenarnya punya filter kan. Nah filter itu sebenarnya akan sangat tergantung sejauh mana kita memiliki ilmu gitu. Karena ilmu itu yang akan jadi filter. Contoh sederhana gini, orang-orang yang paham tentang agamanya, maka dia akan tahu orang ini salah atau enggak. Karena dia tahu gitu. Yang menyebabkan orang itu akhirnya terbawa terus ikut-ikutan, karena dia nggak punya ilmunya, sehingga ketika ada orang bilang gini, oh ya dia ikut, orang bilang B dia ikut, karena dia nggak punya. Tapi kalau dia memiliki ilmu, misalnya contoh, ada orang katakanlah menyampaikan gitu ya sebuah ilmu bahwa Islam itu nggak boleh tuh yang namanya misalnya nggak ada tuh 7 harian, nggak ada tuh tahlilan, misalnya nggak ada tuh, pacaran gitu, atau apapun itu. Nah ketika dia tidak memiliki itu, maka kan dia kan cuma dua kemungkinannya, dia ikut atau nggak ikut. Nah tapi yang paling yang mungkin kalau nggak ikut itu masalah yang berbeda ya. Tapi kalau yang ikut, kemudian akhirnya dia melakukan itu. Kemudian dia meyakini, sehingga kemudian ketika ada orang melakukan hal yang berbeda dengan dia, kemudian dia merasa bahwa itu salah. Tapi ya, jadi saya tuh pernah ikut kajian di mana kita ngebahas tentang kebiasaan. Contoh 7 harian. Rupanya ada dalam satu kisah disampaikan oleh sama satu ulama, ternyata kebiasaan itu pernah dilakukan. Jadi akhirnya kita jadi baru tahu, oh ternyata kalau ada kalangan Islam yang lakukan 1000 harian, 100 harian, dia punya landasan kisah atau katakanlah dalil yang membuat mereka meyakini bahwa itu emang ada contoh gitu. Terus misalnya ada orang yang bacaan Qur'annya kok bacaannya tuh dia nggak panjang, sementara dia belajarnya ini harus 3 rakaat gitu, dan seterusnya. Nah begitu dia belajar di satu wilayah, ternyata ada mazhab yang atau ulama yang mendasari kenapa ada orang yang bacanya sampai 3 rakaat gitu. Jadi pada dasarnya hanya orang-orang yang nggak punya ilmu yang akan terombang-ambing. Makanya kenapa? Nah itu tadi, ini balik lagi sama kebiasaan atau kultur orang Indonesia yang mereka bukan tipe orang yang belajar sesuatu itu dari sumbernya. Gitu. Misalnya dia mengambil misalnya dia mau belajar kitab mau belajar syariah, ya dia mau ngambil kitab apa? Kalau mau ngambil kitabnya Imam Syafi'i misalnya, ya dia baca itu sampai selesai. Nah misalnya dia merasa tidak cukup dengan Imam Syafi'i, dia mau belajar sama Imam Maliki, ya dia belajar sama Imam Maliki. Nah orang-orang kayak gini yang akan selamat gitu. Dia pasti akan terhindar dari yang namanya fundamental atau cara berpikir yang cara berpikir yang ini ekstrim. Itu kalau ada sebenarnya gini, kalau mau melihat orang itu sederhana, ketika dia memperlakukan orang dengan baik, kita tuh bisa tahu bahwa apa yang dia sampaikan itu. Tapi kalau ada orang yang misalnya pilihan pakaiannya misalnya sangat tertutup syar'i gitu, tapi misalnya perilakunya, nah ada yang salah gitu. Kenapa? Karena ilmunya tidak membuat dia jadi lebih baik. Iya, tidak membuat dia lebih baik. Gitu. Makanya yang sulit itu sebenarnya akhlak itu. Makanya kenapa dia jadi puncak tertinggi dan jadi pesan dakwahnya Rasulullah itu akhlak. Iya. Diturunkan Nabi Muhammad itu untuk memperbaiki akhlak. Itu. Makanya ya itu sebenarnya itu ini ya kalau misalnya gini, kadang-kadang itu yang bikin, kalau aku pribadi nih ya, gimana sih ngomongnya masih ya kayak dulu waktu awal-awal jadi kepala sekolah itu, satu sisi pengen menegakkan aturan, pengen membuat sekolah ini jadi bagus gitu, merasa ini cara terbaiknya dengan cara ini. Tapi di satu sisi sadar betul ini nggak boleh nih, Muslim tuh nggak boleh omongannya tuh kasar,
nyakitin, makanya suka perang tuh di kepala. Kayak misalnya terlambat, nggak boleh marah-marah, itu sadar banget sebenarnya dia kayak perang, tapi satu sisi keinginan untuk membuat sekolah ini bagus, akhirnya itu yang lebih kuat, ini ke belakangin. Nah makanya akhirnya suka bermain perasaan tuh, wah itu ininya karena tahu ini nggak boleh gitu, seorang muslim tuh harus baik, mesti kata-katanya tuh itu. Nah tapi kan akhirnya gitu ya, karena mungkin itu belum punya ilmunya ya, seiring belajar oh ternyata ya kalau bahasanya Anies Baswedan tuh ya kalau apa ya, bagaimana menjadi pemimpin yang ya kan kadang-kadang ada juga yang terlalu ingin dicintai, tidak mau terlihat jelek, ada juga gitu kan, akhirnya dia ikut aja apa kata timnya gitu kan, ya people pleaser gitu ya. Nah, akhirnya jatuhnya tuh semua ya ilmu ya, belajar. Nah, jadi makanya kalau mau tahu gimana kita tahu nih ini sesat atau sesat, lihat aja ininya akhlak. Bicara tadi ya dari awal yang tadi kita udah soal kasus itu kan. Karena aku lihat ya, maksudnya dia secara keluarga kampung itu baik, Miss Ferry, maksudnya dia ngaji, hubungan sama orang dia baik, bahkan jangan tanya dia kitab terus juga baca Al-Qurannya bagus, ya kan, bahkan jadi guru ngaji. Tapi kok untuk hal-hal yang semacam apa ya, misalnya kayak emosi, bukan emosi ya, apa ya namanya Bu Mei, sebagai seorang manusia tuh malah nggak hangat gitu, terus nggak ada empati, nggak ada empati. Setan tuh nggak cuma was-was, nggak cuma bisik-bisik doang gitu, nggak godaannya. Jadi mungkin itu yang bikin banyak kan sekarang kayak mungkin ya sih dari sisi psikolog tuh Bu Mei ada kayak kita tuh tadinya nggak ada niatan pengen misalnya ya berbuat jahat, ngebunuh atau lain-lain, nggak ada niatan pengen selingkuh misalnya gitu ya, tapi karena banyak situasi contoh sekitar dorongan, oh ternyata bisa ya marah, udahlah bunuh aja gitu, misalnya mungkin nggak sih itu tuh juga atau jadi bisa jadi tadi kata Bu Mei bahwa orang-orang itu beranggapan bahwa orang yang mahir agama, bisa agama itu akan dihormati misalnya. Jadi banyak orang yang akhirnya menggunakan jubah itu. Menggunakan jubah itu. Bahkan kan sekarang gini ya, berlomba-lomba, misalnya kan sekarang trendy misalnya sekolah hafalan Quran. Yang punya hafalan Quran bagus gitu kan. Wah gitu kan. Tapi lupa, maksudnya gini, tapi lupa aspek bahwa yang sebenarnya tuh bukan sekedar belajar bacaannya doang, kan gitu ya. Tapi aku tuh bingung deh, itu kan misalnya satu keluarga loh, misalnya tuh dari orang-orang yang memang paham. Nah ini jadi dia bilang gini, ketika ada orang yang bilang udah ngaji aja, baca Quran, sholat gitu, nanti juga kamu tuh bakalan tenang gitu. Dia bilang pada orang-orang yang dia normal, tidak punya permasalahan mental, itu benar. Tapi bisa. Tapi di dunia ini ada orang-orang yang memang secara mental dia sakit gitu, dan itu nggak cukup, dia harus disembuhkan dulu. Makanya kenapa ada psikolog, dia bilang gitu. Jadi artinya aku ngelihatnya sih ini sisi yang netral ya kan, Bu Silmi itu kan orang yang pemahaman agamanya baik ya, pemahaman agamanya baik tapi dia punya ilmu psikologi. Jadi ya kan makanya kenapa ada 3 tuh kalau dalam Islam tuh kan ya, fisik ya kan, akal sama ruh kan. Nah kalau psikologi tuh kan sebenarnya nggak di ruh, nggak di ruh dan di paling ini tuh sebenarnya kaitannya dengan akal ya, karena nanti kan dia kaitannya dengan otak kan, kerja otak kan, bahasa mudahnya lah kalau dalam bahasa Inggris kan mind, body and soul kan gitu. Jadi tiga itu kan butuh asupan gitu kan. Nah mungkin tadi secara ruh dia terpenuhi, terus secara fisik dia sehat. Nah tapi secara akal, nah akalnya tuh sebenarnya nggak stabil gitu ya, karena tadi misalnya ada luka-luka itu kan sebenarnya kayak kalau di ini kan kaitannya dengan perasaan ya kalau psikologi gitu ya. Tapi kalau mungkin istilah perasaan itu kan kayaknya nggak antara, nggak tahu ya, kalau dalam Islam itu kan ruh sama akal. Nah
Nah mungkin entah di antara keduanya ya, karena mungkin saling Ini kan ada emosi, ada mental, ayo loh. Iya. ya kan, makanya tergantung turunannya banyak lagi. Turunannya Iya, banyak. makanya gini, tergantung apa kita tuh mau ngambilnya dari point of view Mana-mana. apa ya Yang mana? yang mana gitu. Jadi kalau misalnya pakai apa hadis yang dalam diri manusia tuh ada 3 aspek gitu kan, yang ketiga-tiganya tuh harus dipenuhi. Seimbang. Ya katakanlah aku ngambilnya misal akal gitu. Jadi kan akalnya tuh nggak lurus, nggak apa namanya, kalau kita bilang tuh nggak normal gitu ya, karena dia nggak, kan kalau orang-orang yang mental itu kan dia nggak bisa Membedakan. iya gitu, nggak bisa mendefinisikan Mendefinisi. sesuatu kan. Misalnya kayak ada orang ngomong gini, dia anggap itu ancaman, dia anggap itu apa, Melecehkan. Melecehkan. Aliran psikologi kognitif. lalu ya ajan dulu. Duanya tadi nggak bisa Kayak full keluarga itu jadinya. kurang apa sih? Mereka semua pesantren. Nah, jadi Tapi secara ya kan, jadi Hati kan manusia dia siapa dengan- yang tahu? bahkan dia even mengambil keputusan, menentukan yang baik buat dia, tidak baik itu kesulitan. siapa itu? Orang beragama itu biar nggak tersesat. Artinya sekarang kita tersesat. Enggak. Kan dalam kehidupan itu kan kita nih ya akan selalu dihadapkan ya sama banyak hal ya. Pilihan mana yang mau kita ambil kan gitu. Nah, ketika kita memiliki pegangan, kita tahu pilihan mana yang akan kita ambil. Contoh, misalnya, ketika kita harus dihadapkan pilihan menikah atau tidak menikah. Asik. Nyindir. Nah, ini Guys, yang nyindir aku, yang nyindir depan aku. aja. Aduh, beresin dulu. Iya. Kalau orientasinya adalah din, maka din, aku sebutnya Islam ya. Mungkin ada Yang lain. agama-agama yang lain gitu ya. Misalnya, kalau misalnya ketika itu menjadi orientasi, maka yang paling hukum tertingginya ya orientasinya adalah din itu. Kan gini ya, orang tuh kan ada yang pendekatannya adalah ilmu yang dia pelajari. Ilmu aja udah banyak kan. Ada psikologi, ada hukum, ada apa lagi? Ada ilmu pengetahuan alam gitu kan. Dan semuanya tuh biasanya punya landasan masing-masing. Ya. Sama aku sebagai anak yang dilahirkan dari misalnya orang tua yang sangat misalnya sangat agamis, atau misalnya dari yang sangat apa namanya Jawa banget, Jawais. ya gitu ya, itu kan maka cara pandangnya kan berbeda-beda, dan itu cara pandangnya akan sangat subjektif. Islam itu ada dia jadi kalau kita bilang landasan-landasan tertinggi di antara landasan-landasan lainnya. Misalnya, dalam Islam itu misalnya orang apa ya, sebaik-baiknya itu adalah misalnya kalau orang sudah menikah itu maka dia udah memenuhi setengah din, misalnya ya kan, setengahnya kita ngambil dari amal-amal yang lain. Iya. Nah, jadi ternyata Rasulullah nyuruh kita tuh untuk menikah. Kan kita tahu Rasulullah tuh sebagai apa namanya panutan ya, yang diminta sama Allah lah, gitu kan ya. Maka itu yang akan diambil gitu. Tapi kalau misalnya orang tidak menganggap itu sebagai pegangan, maka kita bisa ngambil pegangan-pegangan yang lain kan. Jadi sebenarnya itu. Nah, jadi sama halnya, selain agama bisa ada yang lain. Bisa nih misalnya, Dan itu pilihan. iya gitu. Nah, oke. Pilihan. Perlu nggak beragama? Perlu. Kenapa? Ya karena kalau Kayaknya keluar video dia deh. Macan. Nggak nyet. kenapa beragama? Karena ya saya ini nih jawaban subjektif nggak apa-apa ya. Ya karena aku meyakini bahwa Islam itu ya dia bukan cuma sekedar agama, tapi dia adalah sebab aku diciptakan gitu. Oh, kalau kita diciptakan berarti ada yang menciptakan ya? Betul. Oke. Iya. Konsep yang menciptakan siapa? Abstrak nggak itu? Ya, memang sudah dijelasin dalam Islam itu kalau Allah itu zat yang memang dia tidak sama dengan apapun. Jadi kalau dibilang abstrak, maka kita juga nggak bisa ngebayangin seperti apa bentuknya. Iya. Gitu. Ya, dan Karena nggak ada, nggak jelas gitu. Iya. Jadi tidak ada satupun kan itu, makanya tapi Allah itu turunkan apa namanya ilmunya bahwa
ada 10 sifat, 20 sifat dan 99 nama. Nah 20 sifat itu sebenarnya jadi petunjuknya kita, pada kita. Misalnya satu, dia tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi kita nggak pernah tahu kapan diciptakan, karena memang bukan sesuatu yang berawal dan berakhir kita misalnya. Yang kedua misalnya apa nggak 20 sifat Allah. Nambah Bako misalnya, hawan bako dia kekal. Jadi ketika seluruh isi muka bumi ini kan di dalam Islam kita percaya ada hari kiamat gitu ya, akan musnah gitu ya, dan kembali ke akal, ke sesuatu yang abadi. Nah itu salah satu. Jadi dan ini dalam Islam ini iman, yakin. Tapi gini sih, akan susah terjawab kalau karena aku pernah nih debatable soal ini waktu pas lagi psikologi agama dulu. Jadi akan sulit kalau yang bertanya atau yang bertanya itu adalah yang memang pakai landasannya logik. Nah, karena kalau bertanya soal agama sama orang yang beragama, pasti dia akan memiliki dalil-dalil hal-hal yang dia yakini. Sama ketika misalnya Bu Mei bertanya ke orang yang dengan agama lain misalnya, dia pasti akan jawab dengan hal keyakinannya dia, yang memang keyakinannya dia. Gitu. Yang ngedoktrin siapa Miss Nenden? Kenapa? Yang ngedoktrin siapa? Sebenarnya kan itu Misalnya kan kenapa dengan keyakinan itu ada, atau Miss Melin dengan keyakinannya, siapa yang ngasih keyakinan itu ke Miss sebenarnya Nenden? bukan ngasih sih, itu kan perjalanan ya. Oke, perjalanan ya. Artinya, perjalanan itu berarti dialami atau ambil dari sesuatu. Aku belajar dari ini, aku diajarin ini. Kan itu lagi-lagi sangat tergantung dari perjalanan manusia ini dong. Oke. Ketika misalnya dia adalah orang yang sangat misalnya tadi ya, misalnya aspeknya kita ada tadi mind, body and soul ya. Yeah. Ketika dia mindnya itu sangat kayak gini kan, kayak Nabi Ibrahim kan begitu. Oh ini nih Tuhan aku gitu kan. Oh ini Tuhan aku matahari misalnya gitu. Yeah. Oh ternyata dia tenggelam gitu. Oh Tuhan aku ini. Oh ternyata dia hilang kayak gitu. Nah ternyata kan itu ada yang diyakini oleh orang-orang yang punya cerita yang dari agamanya gitu. Jadi kalau ditanya di doktrin, menurut aku ya balik lagi kepada proses si manusia ini sumber yang mana gitu kan, karena pasti banyak sumber kan? Banyak sumber. Itu maksud aku. Ketika kita belajar banyak sumber, terus yang benar yang mana? Nah, yang benar yang mana balik lagi kepada hal-hal yang dia temukan dan dia bisa menemukan satu hal yang sama. Artinya gini, dia belajar nih di konsep misalnya, taruhlah kalau di agama tuh ada konsep Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain gitu ya, dengan sejarahnya masing-masing. Kalau Bu Mei perhatikan orang-orang yang misalnya biasanya kan lebih sering kalau di kita orang Kristen pindah ke Islam pindah ke Kristen. Kenapa? Karena dia tuh punya satu latar belakang secara historis itu nyambung gitu kan. Karena kan sebenarnya kalau dalam Islam pun dalam Kristen Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Nah makanya kalau ditanya yang benar lah balik lagi kepada apa yang dia temukan dalam perjalanannya kan gitu. Nah dalam Islam pun kan gini ya, sebenarnya yang benar ketika dia sebagai seorang muslim maka dia pasti akan meyakini Islam itu yang benar. Iya kan? Sebagai dia orang Kristen dia pasti akan mengakui bahwa Kristen itu yang benar. Nah bagi kita orang-orang yang beragama, kita nggak perlu ngurusin dia benar salah. Kan gitu. Yang penting kita sebagai umat Islam yang kita yakini menjalani yang benar ya kita jalankan. Karena dalam Islam itu kan la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama gitu kan. Bahkan seorang Rasulullah pun ketika dia berdakwah itu dia nggak maksa tuh. Balik lagi ke tadi, karena kan manusia dianugerahi pikiran dong. Dia bisa berpikir. Seorang Abu Thalib aja, even itu dia orang dekatnya Rasulullah, logika berpikir dia nggak nemu bahwa Tuhan itu Allah itu nggak nemu. Nah kalau dalam Islam itu disebutkan hidayah. Hidayah itu nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau ditanya mana yang benar, ya kalau sebagai orang beragama ya Islam yang benar.
Artinya kan, nah dalam Islam kan juga makanya kita tidak boleh menjudge atau melabeli. Tugas kita adalah kalau kita beragama maka kita konsisten dengan nilai kita. Yang namanya akhlak itu dia bukan sesuatu yang tiba-tiba. Dia Buah dari dia adalah buah. Artinya emang ada proses di situ. Nah, jadi sebenarnya ada dua sih, tadi tuh aku tertariknya dua hal ya. Kenapa kemudian akhirnya orang tuh memahami agama itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ya kan? Pertama emang proses belajarnya. Apakah proses belajarnya benar? Ya maksudnya karena gini, ini yang kadang-kadang orang suka salah kaprah terkait dengan ilmu. Orang berpikir bahwa apa yang kita baca, apa yang kita akses itu adalah ilmu. Padahal kalau dalam Islam, ilmu itu dia kayak cahaya. Dia adalah pertemuan antara apa yang kita pelajari dengan pemahaman. Jadi yang namanya ilmu itu, jadi gini, kalau misalnya gini, oh saya tahu nih, misalnya setiap muslim itu harus pakai jilbab, misalnya muslimat harus pakai jilbab, ayatnya ada, itu tuh baru pengetahuan. Tapi yang disebut ilmu itu adalah ketika orang itu menutup auratnya. Nah itu baru namanya ilmu. Jadi yang dikatakan ilmu itu adalah pertemuan antara pengetahuan dan amal. Jadi kalau kita tahu nih sholat tahajud itu bagus, tapi kita nggak melakukan sholat tahajud, maka itu bukan ilmu. Itu Dari mana kita tahu kalau sholat tahajud itu tuh bagus? Lah, kan kalau dalam Islam itu ada sumber utamanya kan Quran dan hadis. Quran dan hadis. Yeah. Ya, meskipun Betul. kemudian orang bisa berpikir bahwa ini ada Buatan. Tangan buatan manusia. Iya. Yang lain-lain. Iya. Nah, itu. Ada pemikiran itu. Iya, ada pemikiran. Iya, misalnya sebenarnya Ada kalau orang yang bilang gitu. kalau betul. buatan manusia sih itu kalau menurut aku sih itu udah dipertanyakan lah ya kalau dia seorang muslim ya. Tapi yang disebut dengan bagaimana menerjemahkan ini itu yang mungkin setiap orang Beda-beda. kemudian misalnya berpikir bahwa ini kan ada nafsunya para ulama Iya, sebenarnya, sebelum-sebelumnya. kan gitu kan, sebelum-sebelumnya. Nah, makanya kalau di dalam Islam itu sebenarnya nggak bisa orang tuh ngambil sebuah hukum cuma dari satu sumber. Satu sumber. Misalnya Oke. satu hadis itu nggak bisa. Dan Iya. itu memang harusnya seperti itu. Iya, dia harus sandingkan itu dengan Yang kisah, Iya. dengan ayat gitu. Jadi kalau tafsir tuh ya, tafsir tuh pertama ayat dengan ayat. Setelah nggak ada, turun lagi ke bawah ayat dengan hadis. Turun lagi nanti ayat dengan kisah gitu. Jadi sebenarnya kalau proses itu dijalankan, ya kita insya Allah bisa mengatakan bahwa ini adalah ulama yang sumbernya ini sahih lah. Karena kita juga nggak mungkin kalau kita nggak pakai literatur yang emang udah, makanya kan kenapa ada namanya hadis sahih. Hadis sahih itu yang memang segitu detail. Aku pernah belajar tentang hadis ya, segitu detailnya Islam itu mengatur jangan sampai ini dikatakan lagi lah ya, Vika tukang bohong, Mei terpercaya, terus menenden ngomong dalam hadis Vika tuh tertolak karena pernah bohong, pernah mabok, nggak bisa. Makanya biarpun bagus hadisnya tetap doif jatuhnya gitu. Nah tapi kalau ini jelas sampai dia juga dilihat hafalannya, dilihat pernah nggak ada cacatnya. Cacat tuh dalam arti misalnya punya hutang apa segala macam itu tuh sampai, nah itu ada ilmunya sendiri untuk bisa menyatakan bahwa hadis ini. Nah dan itu tuh semua sudah ada kitab-kitabnya, sudah dipelajari. Nah itu yang kita ambil gitu. Nah jadi kenapa kemudian ada orang-orang yang misalnya meragukan atau miss ya tadi karena selain pertemuan antara pengetahuan, ada namanya juga kita tuh punya kecenderungan. Kita punya kecenderungan. Orang-orang yang misalnya udah punya kecenderungan, tentu akhirnya dia dilatar belakangi sama ilmu yang diakses. Misalnya nih ya, ilmunya aksesnya banyak tentang hal-hal yang kaitannya dengan misalnya psikologi bener-bener murni yang dari luar negeri ya. Kayak bukan psikologi Islam. iya, bukan psikologi Islam misalnya. Maka Bu Mei itu, apalagi kemudian Bu Mei sudah meyakini itu, kecenderungan sudah itu. Maka ketika Bu Mei
itu akan menjadi filter bumi. Iya. Kecenderungan itu akan muncul, ya. Nah, jadi yang pertama tuh tadi makanya kenapa aku bilang satu, pengetahuan dasar kita gitu kan, latar belakang kita itu akan sangat berpengaruh sama apa yang kita dapetin. Iya. Kita tuh kayak udah punya filter gitu. Nah, makanya tadi kenapa dalam Islam itu syarat belajar menuntut ilmu itu tadi gitu. Satu, emang benar-benar kita mau meluruskan niat. Meluruskan niat tuh emang kita mau belajar. Gitu. Dan itu penting dalam Islam, dalam menuntut ilmu tuh gitu. Karena dia tuh dalam Islam tuh ilmu tuh cahaya ya. Jadi hanya hati yang bersih yang bisa menerima itu gitu. Tapi kalau kita kayak misalnya gini, pelajar cuma pengen buat ngebuktiin kalau buat ngelawan pihak lawan gitu kan ada kan misalnya orang-orang pendeta-pendeta belajar Islam kan untuk buat mencari kelemahan kan. Maka itu udah tertolak itu yang pertama. Jadi syarat-syarat untuk ilmu tuh kayak misalnya hati yang bersih, terus kita juga memuliakan guru. Dalam Islam itu kalau kita mau dapat ilmunya benar-benar dapat itu kan sama guru aja kita harus harus memuliakan kan ada di pesantren ya kan gitu kan. Nah, cuma dia memang harus di pesantren ada beberapa yang masih salah kaprah ya kan. betul, Jadi sampai minumnya gitu kan. air Padahal kan kaki. Iya. nggak kayak gitu kan Nggak kayak sebenarnya. Tapi itu sebenarnya baru sedikit kaidah dalam menuntut ilmu. Iya. Terus yang kedua ada yang namanya hidayah. jadi mau sebanyak apapun ilmu yang kita dapat kalau emang belum Ya. Nah, tapi hidayah itu juga ada syarat-syaratnya gitu kan. Artinya gini, orang yang mencari, orang yang berproses emang dia benar-benar minta petunjuk sama Allah gitu ya. Nah, jadi kemudian aku keheran sih ya kemudian kalau misalnya orang tuh ilmunya banyak kayak itu tau kan yang orang pakai jilbab dia ngerasa nggak penting menghafal Quran, siapa namanya, terus dia buka jilbab. Iya. Yang ini sama Ade Armando itu. Ada yang Ya, itu kan ya itu lagi-lagi dia berdasarkan apa yang dia alami. Terus itu ternyata Al-Quran yang dia baca itu ternyata nggak berbekas. Nah, sementara ilmu itu dia tuh pertemuan bumi. Jadi ya bukan berarti ini kayak aku misalnya mungkin belajar ini tapi misalnya nih ya aku sama orang masih nggak baik gitu kan, terus kata itu berarti belum ada. Karena ini ilmu itu yang disebut ilmu adalah ketika orang belajar kemudian dia jadi lebih baik, itu namanya ilmu. Jadi ada orang yang misalnya dia biasa-biasa aja ya, kayaknya bukan S1, bukan dia lulusan SD dia SMA, tapi dalam nama istar ya, jadi astar ya. Jadi kalau dia ngomong itu berat, kayak orang langsung kayak iya gitu. Ada kan orang-orang kayak gitu. Nah, ilmunya itu ya itu tadi apa yang dia kerjain gitu, apa yang dia perbuat gitu. Itu yang baru disebut ilmu. Makanya ketika kita memahami ilmu itu, ya kalau aku makanya ngambilnya dari kenapa dari Islam, karena buat aku satu, aku nggak pakai point of view-nya nafsu aku gitu loh maksudnya. Ya itu yang perkara kemudian aku juga belum sampai seperti itu gitu. Tapi aku tahu idealnya itu seperti itu gitu. Tahu dari mana kalau kita itu sudah berada di sana? Islam itu artinya adalah salim, tenang. Jadi ketika hatimu tenang, maka you are on the right track. Oke. Ya. Dan itu nggak bisa dibohongin. itu ada Ketenangan itu didapat dari mana? Ketenangan itu dapat dari mana? Iya, dalam Islam itu sarananya banyak gitu. Sarananya satu tadi kan tentang ternyata saya akhirnya bisa memahami. Kayak contoh sederhana deh. Ini dimensinya luas ya. Kayak misalnya gini, aku bisa sedemikian tenangnya keluar dari Binaher. Mungkin bisa kan, bisa dibilang ya iyalah lo kan udah dapet pekerjaan lain gitu. Tapi kan perasaan itu berbeda kan. Di tempat yang udah nyaman terus ke tempat yang antah berantah, itu kan juga bukan hal mudah gitu. Nah, ketika itu aku mencoba menerima gini, ini nggak namanya artinya menerima ya, paham. Nah, itu aku anggap sebagai pertemuan antara apa yang aku pelajari selama ini dengan aku tuh bisa menerima itu, melakukan itu. Nah, itu buat itu namanya ilmu.
Jadi pertemuan antara apa yang aku selama ini ketahui udah dapet dari mana, menerima kan Bu Mei juga ngajarin aku kan, tapi aku nggak ngerti. Sampai akhirnya aku di titik dimana udah itu ibaratnya udah di puncak karir, tiba-tiba jelek diambil. Tapi di situ makanya, nah itu yang aku sebut dengan ilmu. Oh ini, maka begitu peristiwa-peristiwa selanjutnya aku tuh kayak udah langsung oke, terima dulu bahwa emang hari ini. Nah, saya tertarik Miss Ferry, proses perjalanan itu membentuk Miss Ferry seperti ini karena apa? Jadi bukan karena saya ikut-ikutan, bukan karena saya diajarin, tapi saya mengalami langsung pengalaman spiritual itu. Oh iya. Itu maksud aku, proses itu tadi maksudnya kan. Cuma dan itu dan dia nggak akan bertemu, maksud gini, tadi kan Miss Ferry bilang ilmu itu tuh pertemuan banyak hal, makanya dalam Islam tuh kita nggak boleh merujuk hanya satu. Jadi ada dari sini dari sana, bahkan ilmu sains pun ketika itu jadi bertemu maka itu jadi satu keyakinan. Dan itu tuh kenapa akhirnya kita memiliki keyakinan Islam itu adalah agama yang benar. Kenapa? Karena dari semua sisi itu bisa dibuktikan. Dan ini kan bukan hal yang, kalau secara logika berpikir kan ini bukan hal yang salah, bahkan justru ya pantas aja orang tuh lebih percaya dengan Islam karena dari beragam sisi itu ketemu gitu loh. Oh di Al-Quran begini, tidak saling bertentangan gitu. Ada ego nggak akhirnya yang di situ? Loh enggak, kan itu kalau secara sains bisa dibuktikan, secara sejarah ada ceritanya. kalau bicaranya ego pasti hati kita nggak tenang. Betul. Dan kalau bicara ego, Emangnya pastor nggak tenang? Biksu nggak tenang? kan ini sama pertanyaannya ketika aku di kampus ada yang nanya gini, sholatlah misalnya gini, as-sholat inna sholat tatanha anil fahsya iwal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa yang sholat masih keji munkar? Sholat itu supaya hati kita tenang ya tadi. Kan zikir itu juga supaya tenang. Kalau berarti kalau kita udah tenang ngapain kita zikir? Kalau kita udah tenang ngapain kita sholat? Kan gitu kan. Nah kalau balik lagi kayak tadi bahwa yang namanya ibadah itu bukan hanya sekedar tadi kata Miss Ferry, bukan hanya sekedar ya udah sholat ya udah ini, tapi ada yang namanya tuh apa ya Miss Ferry, kedalaman kenapa akhirnya tuh diperintahkan sholat. Jawabannya kalau yang pertama, kenapa aku bisa menyampaikan itu kepada suami? Karena aku percaya sama Tuhan. Nah itu maksudku. Ya, jadi keyakinan itu yakin. percaya tadi kan gini tadi, misalkan tadi ada guru ngaji, ya ada ulama yang kita hormati, yang kita yakin bahwa dia orang yang faqihu fiddin. Jadi dia memang lurus dalam beragama. Nah, ya jadi makanya kenapa akhirnya orang-orang yang berdakwah itu bukan hal yang sulit itu bukan menyampaikannya, tapi bagaimana dia itu bisa menjadikan dirinya itu kayak etalase Islam, etalase agama, bahwa tidak ada sedikit pun dalam dirinya itu yang bertentangan dengan Islam. Nah yang hari ini hadir adalah ulama-ulama itu hanya sekedar menyampaikan. nah, Konteksnya menyampaikan, sebenarnya prinsipnya setiap manusia itu dikasih amanah untuk berdakwah. Berdakwah itu adalah menyampaikan kepada orang lain untuk kembali kepada Allah. Ya dengan dimensi yang beragam ya. Mungkin kapasitas aku dengan ilmu yang segini ya menyampaikannya dengan ya sekapasitas aku gitu ya. Makanya misalnya ngobrol hanya dengan 1-2 orang. Mungkin kalau model ulama-ulama yang berilmu gitu ya, dengan panggung yang luas dan medan yang luas, mereka bisa menjangkau dengan banyak orang gitu kan. Nah, jadi aku mau belajar bahwa gunung itu diperintahkan Allah untuk melakukan itu, tapi gunung menolak, dan yang menerima itu manusia. Jadi sebenarnya kita semua punya kewajiban untuk menyampaikan meskipun cuma satu ayat ibaratnya. Cuma satu kebaikan. Dan aku meyakini bahwa kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Hal-hal demikian aku pelajari ya. Nah cara belajarnya setiap orang kan punya gaya. Kalau misalnya kemudian Mei merasa bahwa aku nggak percaya sama sembarangan orang, hanya percaya pada orang-orang tertentu atau mungkin ngerasain langsung, itu sih sah-sah aja karena setiap orang tuh cara belajarnya kan berbeda gitu. Dan tadi ini bicaranya tentang apa? Tentang
ya itu tadi ya, sedemikian mulianya itu cahaya cahaya ilmu, cahaya kebaikan, cahaya hidayah gitu. Makanya emang dia akan hadir dengan cara yang beragam gitu. Jadi ya tadi prosesnya nggak ada paksaan. Jadi kalau sekarang tuh konteksnya Bu Mei kan sedang mencari ya, karena orang yang sedang melakukan pencarian ya. Setiap orang punya cara masing-masing. Cuma kan gini ya, sampai kapan itu akan dicari itu kan juga tetap harus, karena gini, pada akhirnya kan kita akan tamat, dan jangan sampai ketika kita tamat kita dalam keadaan yang masih dalam pencarian gitu. Kan harapannya kita kemudian menemukan dan meyakini bahwa saya merasa yakin dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan gitu loh kan. Makanya sebenarnya pegangannya tuh sederhana sih sebenarnya, rasa tenang gitu. Jadi ketika Bu Mei kan makanya gini, bukannya ilmu yang banyak gitu, pengetahuan yang banyak kan, karena kalau akhirnya menjadi percuma pengetahuan yang banyak gitu, ayat-ayat yang digali tapi tidak sedikit pun menghadirkan kebaikan, kan akhirnya jadi bukan berarti kemudian sia-sia sih ya, tapi berarti apa yang kita cari nggak ketemu. Tapi kalau kemudian akhirnya kita cuma ngelihat ada orang ya ngumpetin sampah terus dia taruh di tempatnya, itu kan Islam. Itu Islam. Dalam Islam itu orang yang menjaga kebersihan, ya kan bisa kebersihan sebagian dari iman. Itu kan sederhana ya. Orang-orang Islam itu pasti orang yang bersih, harus nggak jorok, nggak kotor, gitu kan? Itu Islam. Dan itu adalah ilmu gitu. Dan ketika kita melihat itu pada orang lain, ya itu dia sudah mendapatkan kebaikan. Dan orang yang terinspirasi gitu ya, kadang-kadang misalnya Bu Mei ngeliat orang, ya itu sebenarnya. Nah, jadi kalau menurut aku sih ya anggap aja itu puzzle itu menjadi bagian proses belajar kita. Cuma yang tadi tetap aja dia tuh harus sesuatu yang diupayakan, karena belajar itu jadi syarat kita untuk menumbuhkan. Jadi gini Bu Mei, ada istilah namanya iman itu ada buahnya, dan buahnya manis. Jadi kebayang nggak, ada orang, kenapa ada orang bisa puasa Senin Kamis dia nggak bolong, dan dia nggak kelihatan lemes dong, dan dia malah kuat. Kenapa? Itu artinya dia udah ngerasain manis dari iman itu, karena nggak lagi berat. Nah, jadi berikutnya, tingkatan berikutnya sebenarnya ketika orang menjadi lebih baik itu adalah ketika dia udah nggak merasa berat dengan apa yang diperintahkan sama Allah. Jadi apa ya, kalau bahasa gampangnya itu sebenarnya tanya hatimu gitu. Tapi gini Bu Mei, berat banget ya. kalau tadi Bu Mei bilang mengalami, memang dalam Islam juga kan kita tidak boleh sekedar hanya tahu. Makanya nggak boleh kebromaktan juga nggak boleh. Jadi kita menyampaikan hal yang ini, tapi kita juga nggak mengalami. Iya. Artinya yang Bu Mei jalankan itu sebenarnya part of ajaran Islam. Artinya mengalami itu adalah dalam Islam juga kita diminta untuk mengalami, menjalani itu gitu. Lo tuh segala sesuatu itu akan ada ujungnya, akan ada batasnya, termasuk usia kita misalnya gitu ya, waktu dan lain-lain. Nah tadi balik lagi, mau sampai mana, mau sampai kapan? Nah itu kan jangan sampai tadi ketika kita udah di ujung ternyata kita tidak mendapatkan itu. Yang kita lihat itu kan berpengaruh sama apa yang kita lakukan kan. Nah apa yang kita lihat itu kan sebenarnya bisa jadi apa yang kita alami, apa yang kita baca, apa yang kita dapatkan. Nah terus akhirnya dia menghadirkan perilaku tertentu gitu. Nah jadi ya kalau kemudian dan itu akan mempengaruhi sama apa yang akan Bu Mei dapatkan. Jadi ya tadi tuh ada satu hal yang pengen aku sampaikan tuh terkait dengan ini. Ketika memang itu satu tidak ingin mencari,
tapi hanya mengalami. Cuma masalahnya agama itu emang tidak selalu sesuatu yang bisa diraba dan ini kan tidak selalu sesuatu yang kasat gitu kan. Apalagi kalau bahasa orang sekarang kan spiritualitasnya akan berbeda-beda lah setiap orang kan. Nah, jadi kalau aku tuh punya tips ya, sesederhana apapun ya, bahkan dalam ketaatan, mungkin karena di kepala aku tuh ya aku ingin jadi hamba Allah yang taat, tapi tahu untuk jadi hamba Allah yang taat itu gak gampang. Makanya aku berdoa, keinginan kita untuk bisa menjadi orang yang katakanlah tadi lebih baik gitu ya, yaitu selain diupayakan juga kita doakan, kita berdoa supaya gini loh, Allah itu mendekatkan kita pada hal-hal yang akan membuat kita lebih baik, teman yang baik, lingkungan yang baik, situasi yang baik, sehingga kemudian itu tuh semua bermuara pada pemahaman kita yang baik gitu. Dan itu adalah senjata paling ampuh yang nggak dipunya sama orang lain. Oke. Terima kasih. Mari kita tutup dengan mengucapkan Ucapkan hamdalah. Kafaratul majlis dulu. Kafaratul majlis dulu. Oke. Istighfar ya. Dapat banyak Kamsahamnida kamsahamnida. Ustazah Ferry. Siapin I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.